A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Abu Hanifah memiliki wajah bagus, rupa yang elok, serta ucapan yang fasih dan indah. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dia selalu memakai pakaian yang bagus dan enak dipandang. Sebagaimana dia juga suka memakai minyak wangi. Orang akan mengetahui Abu Hanifah dari aroma harum minyak wanginya sebelum dia terlihat. Itulah An-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzuban yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, orang yang pertama kali menyingkap keutamaan dan keistimewaan yang ada dalam ilmu fikih. Abu Hanifah mendapati masa akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbas. Dia hidup di sebuah masa yang mana para penguasa sering menghadiahkan harta kepada orang-orang yang berjasa kepada negara. Sampai-sampai mereka sering mendapatkan harta yang sangat banyak tanpa mereka sadari. Akan tetapi Abu Hanifah memuliakan ilmu dan dirinya dari hal demikian. Dia bertekad untuk hidup dari hasil jerih payahnya sendiri. Sebagaimana dia juga bertekad agar tangannya selalu di atas atau selalu memberi. Pada suatu waktu Al-Mansyur memanggil Abu Hanifah ke rumahnya. Maka tatkala tiba di sana, Al-Mansyur memberi salam penghormatan dan sambutan yang sangat hangat serta memuliakannya. Kemudian dia duduk di dekat Abu Hanifah dan mulai bertanya tentang permasalahan dunia dan akhirat. Di saat Abu Hanifah hendak berpamitan untuk pulang, Al-Mansyur memberinya sebuah kantung yang berisi 30.000 dirham. Meskipun diketahui bahwa Al-Mansur termasuk orang yang kikir, maka Abu Hanifah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku adalah orang asing di Baghdad. Aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan uang sebanyak ini dan aku takut kalau nanti uang ini akan hilang. Maka dari itu, jika boleh aku minta tolong agar uang ini disimpan di Baitul Mal, sehingga jika aku membutuhkan, aku akan mengambilnya." Kemudian Al-Mansyur mengabulkan permintaannya. Akan tetapi setelah kejadian itu, Abu Hanifah tidak hidup lama. Ketika ajal menjemput, ditemukan di rumahnya harta titipan orang banyak yang jumlahnya melebihi 30.000 dirham. Maka tatkala Al-Mansyur mendengar hal itu, dia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Dia telah memperdayaiku. Dia telah menolak pemberianku tanpa menyinggung perasaanku." Yang demikian itu tidaklah aneh, karena Abu Hanifah meyakini bahwasanya tidaklah seorang makan satu suap yang lebih suci dan lebih mulia daripada hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karena itu, kita mendapati bahwa sebagian hidupnya adalah untuk berniaga. Dia berdagang tenunan dari sutra dan wol dan bermacam pakaian yang terbuat darinya. Dia berdagang pulang pergi dari kota ke kota yang berada di Irak. Dia memiliki sebuah toko terkenal yang didatangi oleh banyak pengunjung karena mereka mendapati Abu Hanifah sebagai orang yang jujur dan amanah. Sebagaimana mereka juga mendapatkan barang yang bagus di tokonya. Dari perdagangan tersebut, Abu Hanifah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekayaan yang melimpah. Jika sampai masa 1 tahun dari perdagangannya, dia menghitung seluruh laba dan kemudian dia ambil dari laba tersebut apa yang mencukupinya. Setelah itu, sisanya dia belikan barang-barang kebutuhan bagi para qori, ahli hadis, ulama fikih, dan para penuntut ilmu.
dan juga membelikan makanan dan pakaian bagi mereka. Kemudian masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang. Dia berkata, "Ini adalah laba dari barang dagangan kalian yang diberikan oleh Allah melalui tanganku. Demi Allah, aku tidaklah memberi kalian sedikit pun dari hartaku, akan tetapi dia adalah karunia dari Allah bagi kalian melalui tanganku. Tidaklah seseorang memiliki daya untuk mendapatkan rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kabar tentang kedermawanan Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat, khususnya kepada para sahabat dan teman dekatnya. Sebagai suatu contoh, pada suatu hari seorang temannya pergi ke tokonya dan berkata, "Sesungguhnya aku membutuhkan pakaian tenunan dari sutra dan wol, wahai Abu Hanifah." Abu Hanifah bertanya, "Apa warnanya?" Orang itu menjawab, "Seperti ini dan seperti ini." "Sabar dan tunggulah sampai aku mendapatkan pakaian tersebut," kata Abu Hanifah. Seminggu kemudian pakaian yang dipesan telah tersedia. Maka tatkala temannya itu melewati toko, Abu Hanifah memanggilnya dan berkata, "Aku punya pakaian yang kamu pesan." Temannya merasa gembira dan bertanya kepada Abu Hanifah, "Berapa aku harus membayar harganya?" "1 dirham," jawab Abu Hanifah. Dia merasa heran dan bertanya lagi, "Cuma 1 dirham?" "Iya," kata Abu Hanifah. Temannya berkata, "Saya tidak menyangka kalau engkau bergurau, wahai Abu Hanifah." Abu Hanifah menjawab, "Aku tidaklah bergurau, karena aku telah membeli pakaian ini dan lainnya dengan harga 20 dinar emas dan 1 dirham perak. Kemudian aku telah menjual salah satunya dengan 20 dinar emas, sehingga hanya kurang 1 dirham, dan aku tidak akan mengambil untung dari teman dekatku sendiri." Pada waktu yang lain, ada seorang perempuan tua datang ke toko dan memesan sebuah baju. Tatkala Abu Hanifah memberikan baju pesanannya, perempuan tua tadi berkata, "Sungguh aku adalah seorang perempuan yang sudah tua dan aku tidak tahu harga barang. Sedangkan baju pesananku adalah amanah seseorang. Maka juallah baju itu dengan harga ketika kamu membelinya. Kemudian tambahkanlah sedikit laba darinya, karena sesungguhnya aku orang miskin." Abu Hanifah menjawab, "Sesungguhnya aku telah membeli 2 jenis pakaian dengan 1 akad. Kemudian aku telah menjual salah satunya seharga ketika aku membeli 2 pakaian tersebut kurang 4 dirham. Maka ambillah pakaian itu dengan 4 dirham dan aku tidak akan meminta laba darimu." Pada suatu hari, Abu Hanifah melihat baju yang sudah usang sedang dipakai oleh salah seorang teman dekatnya. Ketika orang-orang telah pergi dan tidak ada seorang pun di tempat itu kecuali mereka berdua, Abu Hanifah berkata kepadanya, "Angkat sajadah ini dan ambillah apa yang ada di bawahnya." Maka temannya mengangkat sajadah tersebut. Tiba-tiba ia menemukan di bawahnya 1000 dirham. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Ambil dan perbaikilah penampilanmu." Akan tetapi temannya kemudian berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang mampu, dan sungguh Allah telah memberiku nikmatnya, sehingga aku tidak membutuhkan uang tersebut." Abu Hanifah berkata, "Jika Allah telah memberimu nikmat, maka di mana bekas dan tanda kenikmatan itu? Tidakkah sampai kepadamu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi." Artinya, sesungguhnya Allah senang melihat bekas kenikmatannya kepada hambanya. Seyogyanya kamu memperbaiki penampilanmu agar temanmu tidak sedih melihatnya.
Kedermawanan Abu Hanifah dan kebaikannya kepada orang lain telah sampai pada taraf di mana dia menafkahi orang-orang miskin yang membutuhkan sama dengan tatkala dia menafkahi keluarganya. Dan jika dia memakai baju baru, maka dia akan memakaikan orang-orang miskin baju yang seharga dengan baju barunya. Dan jika dia dihidangkan makanan, maka dia akan mengambil 2 kali lipat dari apa yang biasa dia makan. Kemudian dia berikan kepada orang fakir. Di antara hal yang diriwayatkan darinya adalah dia telah berjanji bahwasanya dia tidak akan bersumpah dengan nama Allah di sela-sela perkataannya, kecuali dia akan bersedekah dengan 1 dirham perak. Kemudian lama-kelamaan meningkat menjadi 1 dinar emas, sehingga setiap dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia akan bersedekah 1 dinar. Hafs bin Abdurrahman pernah ikut berdagang dengan Abu Hanifah. Terkadang dia diutus untuk mengantar barang dagangannya ke kota-kota yang ada di Irak. Pada suatu waktu, Hafs diberi barang dagangan yang banyak untuk dijual. Kemudian Abu Hanifah memberitahu kepadanya bahwa di antara barang-barang tersebut ada yang cacat. Dia berkata, "Apabila kamu mau menjualnya, maka terangkanlah kepada pembeli tentang cacat yang ada pada barang tersebut." Maka kemudian Hafs menjual semua barang yang dititipkan, dan dia lupa untuk memberitahu bahwa barang-barang yang ada cacatnya kepada pembeli. Dia telah mencoba mencari orang yang membeli barang yang ada cacatnya, akan tetapi dia tidak menemukannya. Maka tatkala Abu Hanifah tahu akan hal itu, hatinya tidak tenang sampai dia bersedekah dengan harta sejumlah harga semua barang yang dijual oleh Hafs. Di samping semua sifat tadi, dia juga seorang yang baik dalam bermuamalah dengan orang lain. Teman dekatnya akan merasa bahagia bila bersamanya, dan orang yang jauh darinya tidak akan merasa tersakiti meskipun musuhnya sekalipun. Salah seorang sahabatnya pernah berkata, "Aku telah mendengar Abdullah bin Al-Mubarrak berkata kepada Sufyan As-Tsauri, 'Wahai Abdullah, betapa jauhnya Abu Hanifah dari sifat menggunjing. Aku sama sekali tidak mendengar dia pernah berkata tentang kejelekan musuhnya.' Maka Sufyan berkata, 'Sesungguhnya Abu Hanifah lebih berakal dari melakukan sesuatu yang akan menghapus kebaikan-kebaikannya.'" Abu Hanifah gemar mencari kecintaan manusia dan berusaha keras untuk melanggengkan persaudaraan dan persahabatan dengan orang lain. Seperti diketahui bahwasanya jika saja ada orang asing yang duduk di majelisnya tanpa ada maksud dan keperluan, maka jika orang itu hendak pergi, dia bertanya kepadanya. Apabila orang itu mempunyai kebutuhan, maka dia akan membantunya, dan apabila sakit, dia akan menjenguknya sampai orang itu menjadi teman yang dekat dengannya. Di samping itu, dia juga seorang yang gemar berpuasa dan ibadah malam, selalu membaca Al-Quran dan beristighfar meminta ampunan Allah pada waktu sahur. Dan di antara sebab kerajinannya dalam beribadah adalah pada suatu waktu dia bertemu dengan sekelompok orang. Dia mendengar mereka berkata tentangnya, "Sesungguhnya orang yang kalian lihat itu tidak pernah tidur malam." Setelah mendengar apa yang mereka katakan, dia berbicara dalam hati, "Sesungguhnya diriku di sisi manusia berbeda dengan keadaanku di sisi Allah. Demi Allah, setelah saat ini tidak ada orang yang berkata tentangku apa yang tidak aku lakukan. Aku tidak akan tidur di malam hari hingga aku menjumpai Allah atau meninggal dunia." Kemudian mulai hari itu dia menghidupkan seluruh malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat telah datang malam hari, dia memakai pakaian yang paling bagus, merapikan jenggot, memakai minyak wangi dan berhias.
Kemudian dia menuju mihrabnya dan mulai menghidupkan malam dengan khusyuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran atau berdoa, menengadahkan tangannya kepada Allah dengan penuh ketundukan. Terkadang dia menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, dan terkadang dia sholat semalam penuh dengan membaca satu ayat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pada suatu saat dia sholat malam dengan mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Yang artinya bahwa hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Surat Al-Qamar ayat 46. Sembari menangis terseduh-seduh dengan sebuah tangisan yang mengiris hati, telah diketahui bahwasanya Abu Hanifah menunaikan sholat subuh dengan wudhu yang dia lakukan pada waktu Isya selama 40 tahun, dan bahwasanya dia telah menghatamkan Al-Quran di tempat di mana dia meninggal sebanyak 7.000 kali. Jika membaca surat Al-Zalzalah, tubuhnya akan gemetar dan hatinya dirundung rasa ketakutan, dan serta-merta dia memegang jenggotnya seraya berkata, "Wahai zat yang membalas kebaikan dengan kebaikan walaupun hanya sebiji zarrah, dan yang membalas kejelekan dengan kejelekan walaupun sebiji zarrah, selamatkanlah hambamu yang bernama An-Nu'man ini dari api neraka. Jauhkanlah antara dirinya dengan sesuatu yang dapat mendekatkannya dari nerakamu, dan masukkanlah dia ke dalam surgamu yang penuh dengan rahmat, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih." Pada suatu hari, Abu Hanifah masuk ke dalam majelis Imam Malik rahimahullah yang sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Maka tatkala dia keluar, Imam Malik berkata kepada para orang-orang yang ada di sekitarnya, "Apakah kalian tahu siapa orang itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian sang imam berkata, "Dia adalah An-Nu'man bin Sabit, seseorang yang apabila dia mengatakan bahwasanya tiang ini adalah emas, maka dia akan mengeluarkan argumentasi dan tiang itu akan benar-benar menjadi sebagaimana yang dia katakan." Tidaklah Imam Malik berlebihan dalam menyifati Abu Hanifah dengan hal demikian, karena memang dia memiliki hujah yang kuat, kecepatan dalam mengambil keputusan yang tepat, dan ketajaman dalam berpikir. Kitab-kitab sejarah telah menceritakan bagaimana pendirian dan sikapnya terhadap para penentang dan musuh-musuhnya dalam hal pemikiran dan akidah, yang kesemuanya itu menjadi saksi akan kebenaran apa yang dikatakan Imam Malik tentang Abu Hanifah. Yang mana jika seandainya dia mengatakan bahwasanya pasir yang ada di depan Anda adalah emas, maka tidak akan ada alasan bagi Anda kecuali Anda akan tunduk terhadap argumentasinya dan menerima apa yang dia katakan. Maka bagaimana halnya jika dia membela kebenaran dan mendebat demi kebenaran? Contohnya adalah apa yang terjadi dengan salah seorang dari Kufah yang disesatkan Allah. Dia adalah seorang yang terpandang di mata sebagian orang dan kata-katanya didengar oleh mereka. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwasanya Utsman bin Affan pada asalnya adalah seorang Yahudi dan dia tetap menjadi Yahudi setelah datangnya agama Islam. Saat mendengar perkataannya tersebut, Abu Hanifah menghampirinya dan berkata, "Saya datang kepadamu hendak melamar anak perempuanmu untuk salah seorang sahabatku." Dia menjawab, "Silahkan wahai imam, sesungguhnya orang seperti dirimu tidak akan ditolak apabila meminta sesuatu. Tetapi kalau boleh tahu siapakah orang yang mau menikahi anak perempuanku itu?" Abu Hanifah menjawab,
seseorang yang dikenal oleh kaumnya dengan kemuliaan dan kekayaan, dermawan, pemurah, suka membantu orang lain, hafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah, dan banyak menangis karena takutnya kepada Allah. Maka orang itu berkata, "Cukuplah wahai Abu Hanifah, sesungguhnya sebagian dari sifat yang engkau sebutkan tadi telah menjadikan orang itu pantas untuk menikahi anak perempuan Amirul Mukminin." Kemudian Abu Hanifah berkata lagi, "Akan tetapi dia memiliki satu sifat yang harus engkau pertimbangkan." Dia bertanya, "Apakah sifat tersebut?" Sang imam menjawab, "Sesungguhnya dia adalah seorang Yahudi." Maka setelah mendengar jawaban tersebut, dia terguncang kaget seraya berkata, "Dia seorang Yahudi? Apakah engkau akan memintaku untuk menikahkan anak perempuanku dengan seorang Yahudi, wahai Abu Hanifah? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya sekalipun dia memiliki semua sifat baik dari kaum terdahulu hingga yang terakhir." Maka Abu Hanifah pun berkata, "Engkau menolak untuk menikahkan anak perempuanmu dengan seorang Yahudi dan engkau sangat mengingkarinya. Kemudian engkau mengatakan kepada orang banyak bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan kedua putri beliau dengan seorang Yahudi." Saat mendengar apa yang dikatakan Abu Hanifah, tubuhnya bergetar kemudian berkata, "Aku memohon ampun kepada Allah dari perkataan jelek yang telah aku katakan, dan aku bertaubat kepadanya dari kedustaan yang pernah aku lakukan." Contoh yang lain adalah apa yang terjadi pada salah seorang Khawarij yang bernama Ad-Dahhak Asy-Syari. Pada suatu hari dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata, "Bertaubatlah engkau wahai Abu Hanifah." Sang imam menjawab, "Dari hal apakah aku bertaubat?" Orang itu menjawab, "Dari perkataanmu tentang dibolehkannya menentukan satu hakim untuk memutuskan apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah." Abu Hanifah berkata, "Apakah engkau mau berdebat denganku tentang masalah ini?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian Abu Hanifah berkata, "Jika kita berselisih tentang apa yang kita perdebatkan, siapakah yang akan menjadi hakim antara kita?" Orang itu menjawab, "Pilihlah yang engkau mau." Maka sang imam memandang salah seorang temannya dan berkata, "Wahai fulan, jadilah engkau penengah di antara kami tentang apa yang kami perselisihkan." Selanjutnya dia berkata kepada orang Khawarij itu, "Aku ridho temanmu menjadi penengah antara kita. Apakah kamu juga demikian?" Maka dengan senang hati dia menjawab, "Tentu." Namun kemudian Abu Hanifah berkata, "Celakalah kamu. Bagaimana kamu membolehkan adanya penengah di antara kita tentang apa yang kita perselisihkan, sedangkan kamu mengingkarinya di antara dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka orang tersebut diam 1000 bahasa dan tidak dapat menjawabnya. Kemudian di antara contoh lainnya adalah kisah perdebatan beliau dengan Jahm bin Safwan, seorang pemimpin aliran Jahmiyah yang sesat dan seorang yang menanam kejelekan di bumi Islam. Pada suatu saat dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata, "Aku ingin berbincang-bincang denganmu tentang beberapa perkara yang telah aku siapkan." Akan tetapi Abu Hanifah menjawab, "Berbincang-bincang denganmu adalah merupakan aib, dan membicarakan tentang apa yang kamu yakini adalah seperti api yang menyala." Maka Jam berkata, "Bagaimana engkau menghukumiku demikian, sedangkan aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya dan belum pernah mendengar perkataanku?" Kemudian Abu Hanifah menjawab, "Sesungguhnya hal yang demikian telah tersebar dan terkenal di kalangan orang awam maupun para ulama, sehingga boleh bagiku untuk berkata demikian karena berita tentangmu telah mutawatir." Setelah itu Jam berkata lagi, "Aku tidak akan bertanya kepadamu kecuali tentang iman." Abu Hanifah menyelah,
apakah sampai saat ini kamu belum tahu tentang iman sehingga kamu bertanya kepadaku tentangnya?" Jam menjawab, "Aku tahu, akan tetapi aku merasa ragu pada salah satu macamnya." Abu Hanifah berkata, "Ragu dalam hal keimanan adalah kufur." Kemudian Jam berkata, "Kamu tidak boleh menyifatiku dengan kekufuran sebelum kamu mendengar apa yang membuatku kafir." Maka Abu Hanifah berkata, "Katakan apa yang ingin kamu tanyakan." Jam berkata, "Kabarkanlah kepadaku tentang seorang yang meyakini akan keberadaan Allah dengan hatinya, dan dia yakin bahwasanya Allah adalah Esa dan tiada sekutu baginya. Dia juga tahu tentang sifat-sifat Allah dan yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kemudian dia mati, akan tetapi tidak menyatakan keimanannya itu dengan lisannya. Apakah dia mati dalam keadaan mukmin atau kafir?" Abu Hanifah menjawab, "Dia mati dalam keadaan kafir dan termasuk ahli neraka jika dia tidak menyatakan dengan lisannya tentang apa yang diyakini hatinya, kecuali jika ada sesuatu sebab yang menghalanginya untuk menyatakan keimanan dengan lisannya." Kemudian Jam membantah dengan berkata, "Bagaimana dia tidak menjadi mukmin sedangkan dia telah benar-benar meyakini adanya Allah?" Maka kemudian Abu Hanifah berkata, "Jika kamu beriman kepada Al-Quran dan kamu menjadikannya sebagai hujjah, maka aku akan menjawab pertanyaanmu dengannya. Tapi jika kamu tidak mengimani Al-Quran dan kamu tidak memandangnya sebagai hujjah, maka aku akan menjawab pertanyaanmu dengan sesuatu yang biasa kami katakan kepada orang yang menyelisih Islam." Akan tetapi Jam kemudian menjawab, "Aku mengimani Al-Quran dan menjadikannya sebagai hujjah." Maka Abu Hanifah menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keimanan itu dengan dua anggota badan, yaitu hati dan lisan, tidak dengan salah satunya. Dan yang demikian itu telah disebutkan dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dan kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, wahai Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Maidah ayat 83 sampai dengan 85. Disebutkan dalam ayat di atas bahwasanya mereka meyakini kebenaran dengan hati dan menyatakan dengan lisan. Maka disebabkan oleh apa yang mereka ucapkan, Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Al-Baqarah 136. Mereka diperintahkan untuk melafazkan keimanan mereka dan tidak cukup hanya dengan hati. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah, la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Beliau tidak menjadikan keberuntungan hanya dengan keyakinan hati, akan tetapi harus disertai dengan ucapan. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Yahruju minan nari man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Beliau tidak mengatakan akan keluar dari neraka orang yang tahu adanya Allah. Dan jikalau perkataan itu tidak dibutuhkan dan keimanan itu cukup hanya dengan hati, maka iblis itu termasuk orang yang beriman. Karena iblis tahu bahwasanya Allah itu ada. Dia tahu bahwasanya Allah lah yang telah menciptakannya dan Allah pula yang mematikannya. Ia juga yakin bahwasanya Allah lah yang akan membangkitkannya dan Allah pula yang menyesatkannya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya iblis berkata, "Khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12 dan Ash-Shad 76. Dan iblis juga berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum shiratakal mustaqim." Karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Al-A'raf 16. Dan jika apa yang engkau yakini itu benar wahai Jam, maka banyak orang kafir yang boleh disebut beriman karena mereka mengakui adanya Allah dengan hatinya, walaupun mereka mengingkari dengan lisan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum." Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. An-Naml 14. Keyakinan yang ada di hati mereka tidak dapat menjadikan mereka beriman, akan tetapi mereka tetap orang kafir karena pengingkaran lisan mereka. Demikianlah Abu Hanifah menjelaskan tentang permasalahan iman dengan sangat gamblangnya, kadang dengan Al-Quran dan terkadang dengan hadis, sehingga tampak pada wajah Jam rasa minder dan kalah sampai kemudian ia berpamitan kepada Abu Hanifah seraya berkata, "Engkau telah mengingatkanku akan sesuatu yang terlupa. Saya pamit sebentar." Akan tetapi ia pergi tanpa kembali lagi. Di antara contoh yang lain diceritakan bahwasanya pada suatu saat Abu Hanifah menemui sekelompok orang yang mengingkari adanya Sang Pencipta atau ateis. Maka dia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian katakan jika ada sebuah kapal yang penuh dengan muatan barang, di tengah lautan ia dikelilingi oleh ombak besar yang saling bertabrakan dan diterjang oleh angin yang sangat kencang. Akan tetapi kapal tersebut dapat berlayar dengan sangat tenang menuju tempat tujuan tanpa adanya goncangan sedikit pun. Sedangkan di atas kapal tersebut tidak ada seorang nahkoda pun di dalamnya. Apakah hal tersebut masuk akal?" Mereka menjawab, "Tidak, sesungguhnya kejadian tersebut sama sekali tidak dapat diterima oleh akal."
Kemudian dia berkata, begitukah? Subhanallah. Kalian mengingkari adanya sebuah kapal yang dapat berjalan dengan tenang tanpa nahkoda, sedangkan kalian meyakini bahwasanya alam semesta yang penuh dengan lautan luas, gugusan bintang yang selalu beredar, burung-burung yang selalu bertasbih dan berbagai macam binatang ada dengan sendirinya, tanpa ada sang pencipta yang menciptakan dan mengatur semua itu. Celakalah kalian, bagaimana bisa kalian mendustakan sang pencipta? Demikianlah perjalanan hidup beliau yang selalu membela agama Allah dengan apa yang telah dianugerahkan olehnya berupa kekuatan berhujjah dan kefasihan dalam berbicara. Kemudian tatkala maut menjemput, telah ditemukan bahwasanya di antara wasiat beliau adalah agar jasadnya dikuburkan di tanah yang baik dan agar dijauhkan dari setiap tempat yang dikhawatirkan diambil tanpa seizin pemiliknya. Maka tatkala wasiat tersebut sampai ke telinga Al-Mansur, dia berkata, siapakah yang berani mencela dia di depanku? Abu Hanifah juga telah berwasiat agar jasadnya dimandikan oleh Al-Hasan bin Ammarah. Maka tatkala memandikannya, dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Hanifah, dan semoga dia menghapus dosa-dosamu sebagai balasan dari apa yang pernah engkau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak pernah absen berpuasa sejak 30 tahun dan tidak pernah tidur di malam hari sejak 40 tahun. Dan sungguh engkau telah membuat susah para ulama setelahmu karena harus mencontoh dan meniru perilakumu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, itulah kisah dari Imam Abu Hanifah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.